Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema mahasiswa bicara soal Partai Mahasiswa Indonesia. Ini menarik ya, saya kira baru kali ini juga ya terdengar bahwa ada kelompok mahasiswa yang membentuk Partai Mahasiswa Indonesia. Tapi apakah ini memang suatu hal yang biasa di era baru ya? Ini tentu kita akan coba menggali informasi terkait ini dengan berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara. Dan seperti biasa ya, sebelum saya bincang-bincang, tentu narasumber kali ini saya akan perkenalkan dulu kepada para Tribuners. Yang pertama saya beri kesempatan perkenalan kepada Medi Richard Mumi. Kemudian yang kedua ada Febrianto Arifin. Saya beri kesempatan dulu kepada Medi. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Medi Richard Mami. Saya Ketua DPK GMNI Unpim Manado, kebetulan juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 18. Iya, oke, baik. Halo, selamat sore Tribuners. Perkenalkan, saya Febrianto Arifin selaku Ketua dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia FISPOL Universitas Sapatulangi. Saya juga adalah mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan, program studi ilmu politik, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 6. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari kedua narasumber. Dari kedua narasumber ini, kedua-duanya adalah aktivis mahasiswa dari GMNI, yang satu di Visipol, Unsrat, yang satu di Unpi ya. Iya, betul. Unpi. Dan mungkin saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang. Saya langsung ke Medi ya. Medi, ini seperti kita ketahui bersama bahwa belum lama ini ada yang boleh dikata mendirikan partai, bahkan sudah ada hukumnya ya, sudah aturan hukumnya sudah mendukung ya, sudah didaftarkan ya di Kemenkumham. Namanya menarik, itu Partai Mahasiswa Indonesia. Dan tentu ini banyak orang di Indonesia bertanya-tanya, Ya, betul. kenapa mahasiswa membuat suatu partai? Kalau mahasiswa melakukan demo, melakukan aksi aksi solidaritas, unjuk rasa dan hal lain-lain di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, merupakan hal yang biasa. Ya. Tapi ketika mahasiswa membuat suatu partai, ini berarti mahasiswa ini sudah masuk ke politik praktis, dan tentu itu yang akan kita perbincangkan ini. Gimana menurut Medi dengan adanya Partai Mahasiswa di Indonesia? Apakah suatu kemajuan, kemunduran? Setuju tidak? Ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 21 Januari itu secara legitimasi hukum Partai Mahasiswa ini sudah diputuskan Kemenkumham. Ya. Nah, tetapi kita baru dengar beberapa bulan terakhir timbul Partai Mahasiswa Indonesia. Nah, juga kemudian kalau misalnya kita lihat ya, orientasi daripada mahasiswa atau Partai Mahasiswa Indonesia itu cenderung ke arah politik praktis dan kepentingan daripada segelintir elit politik ya. Tiba-tiba kalau kita lihat juga di dalam pasal 3 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, itu telah jelas mengatakan bahwa kepengurusannya itu harus jelas. Jadi setiap provinsi itu harus 75% kepengurusan di dalam provinsi tersebut. Ya. Paling sedikit Untuk mengikuti pemilu ya, untuk mengikuti pesta demokrasi. Ya. Jadi paling sedikit itu juga 50%. 50% ini di tingkat kecamatan yang dibagi di dalam kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa partai politik mahasiswa hari ini cenderung ada kepentingan yang di bawah. Kita tahu bersama juga ketua umumnya Eko. Jadi sebelum pada tanggal 8 aksi mahasiswa itu yang kemarin itu bertemu dengan Watinpres atas nama Wiranto. Nah, di situ pihak-pihak yang tidak suka dengan gerakan yang dilakukan Eko tentu tidak menyetujui apa yang dilakukan Eko Pratama sebagai ketua umum Partai
mahasiswa. Jadi kalau secara pribadi ya gerakan seperti ini atau partai politik mahasiswa seperti ini mereduksi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang turun ke jalan. Betul. Jadi saya secara pribadi juga menolak dengan adanya partai politik mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya. Nah, ini menarik ya. Tribuners dengan adanya partai mahasiswa tadi ada buah pikir dari media, Ya. Bu Medi Mumami ya, bahwa intinya tidak setuju dengan keberadaan akan partai mahasiswa ini. Tapi seperti sudah diungkap oleh Bro Medi juga tadi, bahwa partai mahasiswa ini sudah terlanjur hadir, Ya, sudah terlanjur terlanjur ada Ya. sudah terlanjur ada, sudah secara hukum sudah diakui oleh negara Siap. bahwa partai ini ada. Tinggal dia dia harus mengikuti verifikasi dan segala macam ya, aturan untuk dia mengikuti tahapan pemilu ya. Betul. Pemilu. Ini seperti yang saya katakan tadi, saya ke Bung Febrianto ya, ini partai sudah terlanjur ada. Iya, betul. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang lain termasuk di daerah ini? Iya, betul. Iya. Saya ingin berangkat dulu dari pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka pernah berkata bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, mahasiswa masuk dalam hal itu. Nah, kita bercerita terlebih dahulu. Sebenarnya eksistensi dari mahasiswa itu apa? Ya. Jadi mahasiswa itu bagaimana dia bisa menjadi penyeimbang dan menjadi penyambung lidah rakyat daripada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, bisa dibayangkan ketika hari ini mahasiswa sudah melebur masuk dalam barisan pemerintahan. Nah, siapa yang akan menjadi atau meneruskan dalam artian suara atau aspirasi masyarakat? Katakanlah kalau hari ini pola permainan daripada mahasiswa sudah menggunakan pola politik praktis, ya itu bisa menciptakan deal-dealan dengan pemerintah hari ini ketika misalnya pemerintah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Ya, jadi tidak ada check and balance antara pemerintah dan di ruang-ruang demokrasi itu sendiri. Nah, Partai Mahasiswa Indonesia itu telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya. Ya. Yaitu dengan Terdaftar lah ya. ya terdaftar di dalam Undang-Undang Nomor M.H baru 11.04/09 di mana tentang penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum. Nah, memang tadi seperti Medi bilang dan seperti yang Bapak bilang tadi memang sudah diakui oleh negara. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa urgensi dari didirikannya partai mahasiswa ini? Ya, itu kan Seberapa yang penting ya? seberapa penting. Dan haruskah memang? Iya, dan apakah ini dibutuhkan oleh Iya, mahasiswa? iya. Ini dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, saya menyimak dari apa yang dikatakan oleh Eko Pratama selaku ketua dari Partai Mahasiswa Indonesia. Iya. Itu dia mengatakan bahwa urgensi atau tujuan daripada didirikan Partai Mahasiswa ini adalah untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa. Ya, memang di dalam ruang mahasiswa itu membutuhkan namanya partai politik alternatif untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Itu tidak bisa dipungkiri dari sisi pandang politik. Nah, tapi dalam hal ini apakah partai politik mahasiswa ini mampu merepresentasikan semua aspirasi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia? Karena tentu tidak. Nah, jangan sampai hadirnya Partai Mahasiswa Indonesia ini merupakan ditunggangi oleh sekelompok elit. Itu yang paling Dikhawatirkan oleh mahasiswa. Kira-kira begitu, Pak. Kalau dari Artinya saya. Bung Febrianto mau mengatakan bahwa nanti jangan partai ini mengklaim bahwa didirikan oleh mahasiswa, kemudian memakai nama mahasiswa, Ya. tapi Dan- bentuk realisasinya iya. tidak seperti itu. Iya. Ya, jadi Akan membawa sulit kan, ya, karena membawa nama mahasiswa tapi justru membuat deal-dealan dengan hari ini para cukong, oligarki dan lain sebagainya yang sudah tentu mereka adalah karena lawan ini kan daripada resiko mahasiswa. di politik praktis kan. Betul, ya. betul Resiko apabila kita masuk di dalam suatu, kan masuk di dalam partai itu berarti masuk dalam sistem yang nantinya apabila
misalnya lolos, tentu masuk di politik praktis yang seperti dikatakan tadi, tentu Iya. ada pembicaraan-pembicaraan, ada konsensus-konsensus di Iya, dalamnya ya. ada kesepakatan-kesepakatan. Ada kesepakatan-kesepakatan dan tentu ini belum tentu diinginkan oleh mahasiswa. Ya, kan harusnya biarlah mahasiswa itu dia di jalan ya untuk menyuarakan setiap aspirasi. Toh aspirasi dari Sabang sampai Merauke mungkin agenda nasional ada 1, 2, 3, tapi banyak hal yang berbeda karena persoalan di setiap daerah kan berbeda-beda. Kita kasih analogi, Pak. Di sini misalnya Dewan Perwakilan Rakyat hari ini dikatakan sebagai menyampaikan aspirasi daripada masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Tapi pada bentuk realisasinya begitu banyak kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil itu tidak merepresentasikan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia. Nah, jangan sampai hal ini menjadi seperti itu. Kalau dari saya sendiri kira-kira seperti itu. Itu yang Iya. saya ke Medi. Ini seperti yang sudah kita ungkapkan tadi. Ini sudah terlanjur hadir ya, sudah terlanjur hadir. Kira-kira ya, dia terlanjur hadir dan mungkin memang saya belum dengar di ada deklarasi misalnya di DPD atau DPC di Sulawesi Utara. Tapi saya kira kalaupun dia sudah hadir, dia tinggal soal waktu Soal waktu. untuk datang dan hadir di sini. Bagaimana Bung Medi melihat ini atau memperkirakan kan memang Medi dengan Febrianto menyatakan tidak, tapi belum tentu kan semua mahasiswa tidak. Betul. Dan kita tidak mempunyai hak untuk bilang jangan semua kan. Iya. Nah, ini adalah suatu hal yang demokrasi juga. Gimana? Kalau saya rasa ya sesuai dengan keputusan sebenarnya tadi sekedar mengkoreksi saja. Jadi keputusan yang dikeluarkan Kemenkumham bahwa ini telah sah. Jadi secara hukum ini telah sah. Terdaftar Ya. Jadi yang perlu kita tahu juga kan Indonesia ini kan negara hukum ya. Setiap apa yang harus dilakukan berdasarkan dengan hukum. Dan setiap warga negara berhak juga untuk Karena demokrasi kan. Iya. Cuman kalau dilihat seberapa besar urgensi pembentukan partai politik mahasiswa. Nah, hari ini kata Eko Pratama itu merupakan representasi daripada mahasiswa. Ya kan. Tetapi mahasiswa lain mengatakan bahwa kata mahasiswa tidak pantas dipakai di dalam partai politik. Makanya mereka menolak secara tegas bahwa penggunaan kata mahasiswa di dalam partai politik sangat tidak merepresentasikan daripada keinginan masyarakat atau mahasiswa lah. Jadi gerakan mahasiswa ini kan artinya silakan membuat partai tapi jangan mengklaim bahwa itu partai mahasiswa. Justru mungkin mengecilkan mahasiswa kan dengan atau gimana? Silakan. Jadi kalau gerakan mahasiswa ini kan biasanya ke jalan kan. Berbasis dengan gerakan moral. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, misalnya apa yang dirasakan masyarakat. Selalu mahasiswa gerakan moral. Iya, gerakan moral. Dia independen, tidak terikat oleh kepentingan siapapun. Nah, hari ini kaget juga ketika partai mahasiswa ini timbul kan. Nah, secara hukum kita ya memang telah sah lah. Nah, tetapi perkembangannya itu pengurus di tiap-tiap daerah sampai hari ini belum kelihatan. Nah, artinya ketidaktransparansinya suatu partai politik ini juga dipertanyakan. Nah, terus anggaran partai politik itu kan besar. Nah, itu harus terbuka loh. Dia pakai nama kata mahasiswa. Sedangkan proses anggaran dan kepengurusannya juga tidak terbuka. Nah, itu yang patut dipertanyakan keberadaan daripada partai politik mahasiswa. Kira-kira begitu, Pak. Saya ke Bung Febrianto. Bung Febrianto, ini dia memakai kata mahasiswa. Apakah memang pendiri itu aktivis-aktivis mahasiswa semua atau kalau melihat? Iya, kalau kita melihat pendiri daripada Partai Mahasiswa Indonesia itu representasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau BEMNUS. Ya, dimana Eko Pratama dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita juga mencoba untuk menyelam lebih jauh, melihat ke dalam bahwa di tubuh BEMNUS pun itu terjadi perpecahan. Tidak semua setuju ya? Iya, tidak semua setuju. Ada yang memang berada dalam satu barisan dalam gerakan mahasiswa, ada juga yang memang hari ini membuat deal-dealan dengan istana. Seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri melihat bahwa Partai Mahasiswa Indonesia ini adalah satu upaya untuk memecah pergerakan mahasiswa.
Nah, kalau kita membaca buku Mengapa Negara Gagal di halaman 9 tentang lingkaran setan kekuasaan dari halaman 390 sampai 428 itu dikatakan bahwa ada satu institusi-institusi atau kelompok-kelompok yang mencoba untuk menciptakan satu rangsangan negatif untuk mempertahankan atau melegalkan kekuasaannya. Nah, ini kalau saya coba korelasikan, ini ada korelasinya dengan Partai Mahasiswa Indonesia ini. Nah, jangan sampai Partai Mahasiswa ini menjadi satu alat oleh para oligarki yang hari ini menjadi musuh kita bersama, memperalat Partai Mahasiswa ini untuk memecahkan pergerakan mahasiswa sehingga tidak ada lagi yang mengkritik gerak-gerik daripada oligarki ini. Seperti itu. Artinya gini ya, Bung Medi, saya ke Bung Medi. Artinya gini, kalau mengikut ini yang dikatakan Bung Febrianto bahwa sengaja ada kelompok tertentu mendorong mahasiswa ini disibukkan dengan partainya ya, dengan partai, kemudian seolah-olah bahwa partai ini menjadi saluran saluran aspirasi mahasiswa, jadi tidak perlu lagi ke jalan, tidak perlu melakukan gerakan-gerakan karena ini loh sudah ada partai. Ini mungkin kelihatan sah-sah saja, tapi seperti dikatakan namanya dia sudah di suatu partai tentu dia harus ada kompromi-kompromi. Kan semua kita melihat banyak sekali partai-partai yang baru sekalipun saat ini mengatakan bahwa independen dan tapi pada prakteknya ketika dia masuk di ruang politik praktis atau di dewan, di pemerintahan, pasti ada kompromi-kompromi kan untuk kepentingan sekelompok betul. Sekelompok yang ini yang tentu dihindari. Kalau menurut Medi gimana ini? Ini sudah terlanjur ada. Kemudian ini juga selain dia sudah ada nantinya ya, ini kelihatan belum terbit ke daerah-daerah. Tapi kalau ini kan cuma persoalan mungkin kalau dia sudah ada sponsor yang kuat pasti ini. Nah, gimana? Makanya tadi kan Bung Anto sudah menyinggung sedikit. Dan tidak ada partai yang tidak ada ini, kalau tidak ada bensin, ini harus diisi bensin, dia jalan semua. Jadi tadi Bapak juga singgung bahwa proses anggaran ini kan tidak kelihatan sampai hari ini kan. Ya kalau mau misalnya bikin kegiatan atau agenda-agenda partai politik itu kan perlu uang bensin lah. Perlu uang bensin lah. Nah, hari ini kan kepengurusan di seluruh Indonesia tidak mungkin gratis. Jadi kembali juga kenapa kata mahasiswa itu dipakai ya. Nah, seharusnya kan kalau misalnya menjadi politik alternatif kepada kawan-kawan yang membentuk partai politik, justru kan itu harus ada kesepakatan bersama. Kata mahasiswa ini kan secara umum lah. Seluruh Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi negeri baik swasta. Dia masuk langsung diterima di langsung disebut mahasiswa. Mahasiswa. Jadi kata mahasiswa ini dia kayak mewakili secara keseluruhan. Tetapi banyak juga yang menolak keberadaan mewakili kelompok terpelajar. Kelompok terpelajar. Ujung tombak masyarakat. Bahwa kita harus tahu bersama bahwa gerakan daripada mahasiswa ini kan kalau kita masuk ke partai politik itu ada deal-dealan, kompromi dan lain sebagainya. Itu akan mereduksi daripada representasi mahasiswa itu. Jadi bagaimana kawan-kawan yang turun ke jalan sedangkan ada partai politik yang hadir yang mewakili mahasiswa katanya. Jelas-jelas kan itu bertentangan dan itu akan memecah belah gerakan-gerakan mahasiswa. Bung Medi, diketahui tidak ini kan pendiri secara ini sudah diketahui yang di permukaan. Tapi yang pasti ada orang-orang yang pemikir-pemikir yang menginisiasi sehingga partai ini terbentuk. Kan ini sejak alam demokrasi, alam reformasi ada, baru ini kali kemudian muncul partai mahasiswa ini, dari sejak 98 sampai saat ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, sejarah bangsa ini memang mencatat bahwa mahasiswa itu ada di garda terdepan perubahan. Ketika kita ingat orde lama ke orde baru ya, angkatan 66 disebut angkatan 66 itu mahasiswa juga. Kemudian berbagai peristiwa malari dan semacamnya itu
mahasiswa juga mahasiswa juga. ke depan ya. Terakhir reformasi, mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Tapi ingat, di semua itu mahasiswa tidak dalam bentuk suatu partai, Iya. partai politik. Iya. Di tahun 2022 ini luar biasa. Dua. Mahasiswa membuat sejarah baru yang tidak tahu apakah diapresiasi baik atau tidak di Ya. masyarakat. Yang pasti dia sudah masuk dalam suatu yang disebut partai politik. Iya. Partai politik ini boleh dikata perkembangan baru. Dan saya tidak tahu apakah ini suatu kemajuan bagi mahasiswa atau kemunduran. Tinggal dijawab kira-kira Bung Febrianto, kira-kira gimana? Apakah karena ini seperti yang dikatakan bahwa prestasi mahasiswa kita sudah tahu. Dan mahasiswa itu hadir dalam setiap perubahan sejarah di negara ini, negara Indonesia, sejak Indonesia ada. Dan hari ini juga mahasiswa bikin perubahannya bikin partai. Gimana? Kalau dari saya pribadi, saya melihat ini sebagai sebuah bentuk degradasi atau kemunduran dari pergerakan mahasiswa. Ya. Dan juga menjadi sebuah bentuk pengkhianatan terhadap pergerakan mahasiswa. Itu pasti. Dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sejak angkatan 66, peristiwa Malari, reformasi, di mana pada tanggal 21 Mei 1998 mampu meruntuhkan rezim Orde Baru yang 32 tahun berkuasa. Itu memang kelompok-kelompok mahasiswa dan tidak ada memang partai. Itu dalam bentuk organisasi atau aliansi. Gerakan moral. Gerakan moral, betul seperti tadi Bung Medi bilang, gerakan moral. Nah, hari ini yang mengkritik pemerintah itu ya selain kelompok oposisi ya mahasiswa. Tapi dalam hal ini kelompok oposisi ya kita ketahui bersama itu adalah ada kepentingan-kepentingan politik. Tapi mahasiswa secara idealisme itu memang betul-betul idealismenya masih terjaga. Betul-betul memang menyampaikan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya hari ini mahasiswa sudah membuat satu partai misalnya, ya siapa lagi yang bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa? Kan seperti itu. Nah, jadi ya memang ini sebuah bentuk. Jadi jangan membuat masyarakat kehilangan harapan. Iya, jangan membuat kehilangan harapan. Karena mahasiswa adalah harapan terakhir ya. Ada di mahasiswa, harapan masyarakat. Kan buruh juga, buruh sudah pernah bikin partai dan gagal. Ya tahun berapa itu? Tahun 98, 99 mereka sempat membuat partai buruh. Partai buruh ya. Partai buruh dan organisasi buruh itu di awal-awal tahun 2000 itu dulu hanya satu. Iya. Hanya serikat buruh, cuma sekarang lebih dari satu setelah mereka pecah menjadi ada partai-partai kemudian gagal memperoleh suara karena kepentingan politik. Iya, berbaur menjadi banyak ya. Iya. Kita akan lihat sejarah apakah juga mahasiswa akan mendapatkan mampu merebut hati sebagian besar masyarakat Indonesia dalam partai yang dia buat atau akan gagal. Dan kalau gagal ini yang dikatakan mungkin mengerdilkan mahasiswa. Karena kegagalan ini bukan dalam arti ketidakmampuan mahasiswa itu, tapi karena memang masyarakat tidak suka misalnya akan ini. Tapi kita belum lihat ya kan. Kita ini hanya bincang-bincang untuk melihat apakah partai mahasiswa ini memang harus sudah terbentuk. Kemudian nanti apakah disukai oleh masyarakat. Kemudian saya coba meraba ya, karena narasumber ini dua-duanya mahasiswa, apakah setuju? Kebetulan tidak, yang dua-dua ini kan dari GMNI tidak setuju ya. Kan kita tidak tahu yang di luar sana ya. Tapi tadi kedua Bung Febrianto, Medi sudah membuat statement alur pikirnya kenapa tidak setuju. Dan sesungguhnya ya saya kira ini baik ya, bahwa intinya mau dikatakan bahwa mahasiswa ya tetap di jalan, mahasiswa tetap gerakan moral. Mahasiswa tetap berada dekat dengan masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan ya itu. Sekarang apa yang harus tetap dilakukan oleh mahasiswa yang seperti Bung Medi dan Bung Febrianto yang tidak mau dipartaikan, yang tidak mau di partai mahasiswa? Tentu jangan diam dong. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Sekarang apa yang akan dilakukan? Kalau saya secara pribadi ya,
kita tetap konsisten dengan membela hak-hak daripada masyarakat. Gerakan moral itu harus orang bangkitkan bersama, dan hari ini kita lihat bahwa kita sementara di dalam fase mengalami pandemi, ya kan. Tentu gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan cenderung kurang terlibat di dalam gerakan-gerakan moral seperti itu. Hanya saja kalau pesan saya terhadap partai politik yang hari ini terbentuk ya, yang partai mahasiswa yang diketuai oleh ketua Eko, hipotesa awal yang saya bangun adalah kecenderungan politik praktis yang dilakukan oleh Eko Pratama dan kawan-kawan. Jadi tidak secara keseluruhan merepresentasikan apa yang diinginkan mahasiswa. Karena yang kita tahu bahwa mahasiswa ini adalah agen perubahan, agen kontrol, yang kemudian setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh penguasa hari ini, apa yang bisa kita kritik, kecuali dia tidak merugikan masyarakat. Ya. Kalau dia merugikan masyarakat, yang pastinya mahasiswa punya tanggung jawab moral dan mengkritik pemerintah yang membuat kebijakan. Jadi bukan berarti ini adalah sebagai cara atau sebagai alternatif untuk membentuk partai mahasiswa, tetapi tidak merepresentasikan daripada keinginan mahasiswa atau masyarakat secara umum. Ya. Saya kira menarik ya, bahwa intinya yang seperti yang sudah kita katakan bahwa mahasiswa tetap di jalur masyarakat yang terpinggirkan ya, masyarakat yang termarginal, masyarakat. Betul. Dan mahasiswa tetap menempatkan sebagai agen perubahan dengan gerakan-gerakan moral ya, gerakan-gerakan moral yang dilakukan. Saya ingin bertanya, dulu kan kalau ikut sejarah mahasiswa juga ada kelompok yang disebut kelompok Cipayung. Ya, kelompok Cipayung itu GMNI, ada HMI, GMKI, PMKRI ya, dan sekarang Cipayung Plus lah yang hadir. Apa respons dari Cipayung? Karena mau tidak mau ini kelompok aktivis mahasiswa Cipayung atau Cipayung Plus ini dia juga punya tonggak sejarah tersendiri, bahwa salah satu yang merekatkan negeri ini, salah satu yang menjadi tiang penyangga negeri ini ketika ada yang merongrong negeri ini untuk memecah belah. Dan hari ini tentu mungkin masih dibutuhkan lagi kelompok apa, gimana ini GMNI tentu. Ya mungkin ke depan ada suara-suara dari kelompok yang lain, tapi paling tidak koordinasi dengan teman-teman kelompok Cipayung. Ya, kalau sejauh ini dari Gemini, khususnya Gemini Swaradika Fispol Unsrat itu sendiri masih membuat semacam kajian tentang Partai Mahasiswa Indonesia ini. Nah, tetapi ketika saya mengikuti perkembangan sosial media, di mana melihat perkembangan daripada kelompok-kelompok Cipayung, entah itu HMI, GMNI, GMKI, PMKRI dan PMI, serta Cipayung Plus, itu memang dari pengurus-pengurus pusat memang belum ada pernyataan sikap atau rilis sikap menerima ataupun menolak daripada partai mahasiswa ini. Mungkin masih melihat ya. Ya, kayak kemungkinan besar masih mengkaji urgensi daripada kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia ini. Nah, cuman memang yang saya perhatikan di bawah-bawahnya, kalau misalnya di game ini ada pengurus-pengurus komisariat di setiap kampus, itu ada beberapa kampus yang memang sudah menyatakan sikap, membuat rilis sikap bahwa mereka memang menolak. Kayak misalnya game ini Fispol UGM, game ini Brawijaya dan lain sebagainya. Sudah bereaksi ya. Sudah bereaksi. Langsung bereaksi menyatakan sikap menolak kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia ini karena memang mencoreng dan memang mengkhianati daripada gerakan mahasiswa. Seperti itu. Ya, Tribuners menarik ya, bahwa ada sekelompok orang ya, ada sekelompok yang katakanlah mahasiswa ya, kelompok mahasiswa yang membentuk Partai Mahasiswa Indonesia, dan secara konstitusi, secara aturan ya, tentu hal ini tidak dilarang. Tentu seperti perbincangan kita, apakah ini urgen ya di negeri ini, apakah ini memang jalan yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang kita tahu sebagai agen perubahan di negeri ini, bahkan di banyak negara perubahan dilakukan oleh mahasiswa. Arah perjuangan dilakukan oleh mahasiswa. Ini yang menjadi soal tentu ya, kenapa ada yang tentu ini
karena dia sudah terbentuk, ada yang setuju, tapi ada juga yang mengkhawatirkan bahwa ini akan mengerdilkan sebenarnya makna mahasiswa, bahkan perjuangan dari mahasiswa itu sendiri. Dan tadi sudah kita ulas dari berbagai hal ya, dari berbagai hal terkait dengan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia. Rasa-rasanya memang harusnya belum ke titik itu ya, belum ke titik bahwa membentuk suatu partai karena justru mahasiswa ini dihargai ketika dia berada bersama dengan rakyat memperjuangkan gerakan moral. Tapi dengan tentu ya, dengan ada, bahkan tadi sudah disebutkan tadi ya, Bung Medi sempat menyebutkan bahwa awal sebelum pembentukan ini dicurigai ada pertemuan ya antara seorang tokoh mahasiswa dengan Watimpres, orang Watimpres. Tentu hal yang biasa ini ketika ada pertemuan. Tapi ketika dia melahirkan suatu partai mahasiswa ini tentu patut dicurigai. Ada apa? Apa maksud daripada terbentuknya partai ini nanti? Dan kenapa mahasiswa digiring ke suatu politik praktis dan mau? Dan mau itu, kan ya? Dan mau. Ini tentu akan banyak jawaban dan akan banyak analisa atau prediksi dari kita sekalian, ya. Tapi rasa-rasanya tentu ini jangan-jangan ya, yang ditakutkan jangan-jangan ini jadi noda sejarah. Sejarah ya. Sejarah pergerakan mahasiswa. Mahasiswa, jangan-jangan ya. Tentu kita berpikir positif bahwa mungkin maksudnya pembentukan partai mahasiswa baik. Tapi harusnya ini jalan terakhir ya. Kalaupun ya memang harus jalannya yang begini ya, harusnya jalan terakhir ya. Tapi ini di terakhir kita bincang-bincang, saya ingin ini kira-kira tadi sudah ditanya apa yang akan dilakukan ya, dan tadi sudah ini. Tapi dengan melihat katanya tadi respons katanya kurang ya. Gimana dari Sabang sampai Merauke, minimal di teman-teman GMNI, gimana kalau melihat apakah tadi sudah disebut bahwa ada riak-riak menolak. Tapi apa yang selain menolak, apa hal-hal lain yang akan dilakukan untuk menjadi kontra daripada ini? Kalau saya sih ya bebas, kalau mau buat partai politik yang penting tidak mencantumkan nama mahasiswa. Itu saja sebenarnya. Itu saja sebenarnya. Karena kalau kita memakai kata mahasiswa kan secara keseluruhan, itu kan menjadi keterwakilan nanti. Artinya yang diprotes adalah bahwa banyak mahasiswa yang tidak mau ikut, tapi dengan mengklaim bahwa partai mahasiswa seolah-olah mahasiswa seluruh mahasiswa di Republik ini menghendaki adanya suatu partai dengan nama partai mahasiswa. Itu gimana? Ya, betul seperti itu. Jadi itu sama seperti mengkhianati hasil daripada gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya. Hari ini kan kita lihat bahwa pembentukan partai politik terus dipakai kata mahasiswa kan. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Kenapa tidak ada konsensus, misalnya kesepakatan bersama secara nasional lah, maksudnya mahasiswa secara umum. Misalnya mahasiswa di perguruan tinggi swasta dan negeri misalnya hadir kemudian menyepakati memang membuat partai dengan melihat hal-hal ini ya. Tapi saat Eko dan kawan-kawan ini secara langsung mengatakan ada partai politik mahasiswa dan itu ada dasar hukumnya. Jadi begitu, Pak. Saya sedikit menambahkan, mungkin terakhir. Kemarin dari Gemini Hukum Unair Universitas Airlangga sempat mengadakan debat terbuka dengan pengurus Partai Mahasiswa Indonesia. Nah, tujuannya baik. Tujuannya adalah ingin mendengarkan secara langsung yang saya bilang di awal, apa urgensi daripada Partai Mahasiswa Indonesia ini. Tetapi dari pihak Partai Mahasiswa Indonesia tidak merespon dan tidak hadir pada saat debat terbuka itu. Jadi dari apa yang ditanyakan tadi Bapak, apa respon mahasiswa menanggapi daripada Partai Mahasiswa Indonesia ini, ya begitu.
ada yang mengadakan debat terbuka, ada yang menyatakan rilis sikap, pernyataan sikap dan lain sebagainya. Dan saya harap juga mungkin Cipayung lain akan ada respon. Kalau misalnya menyatakan Harusnya sikap, harus dong. harusnya ada Harusnya ada. supaya di antara organisasi Cipayung ataupun Cipayung Plus tidak ada saling mencurigai satu sama Betul, lain. betul. Itu yang paling penting. Dan Tribuners tentu ini menarik ya perbincangan ini, dan pasti banyak hal ya terkait dengan berdirinya Partai Mahasiswa ini, Partai Mahasiswa Indonesia, yang ingin diketahui oleh masyarakat ya, oleh berbagai stakeholder. Tapi waktu juga yang membatasi bincang-bincang kita. Tapi paling tidak ya, dengan ada bincang-bincang kita ini sudah diketahui juga bahwa ada paling tidak ada 2 orang mahasiswa yang menolak ya, yang menolak ya. Dan teman-teman ini atau narasumber ini kan mewakili juga GMNI di masing-masing fakultas ya, di masing fakultas, masing-masing perguruan tinggi, sehingga saya kira mewakili banyak mahasiswa juga. Dan ini juga tadi sudah dibincang-bincang, sudah menyatakan bahwa ada informasi-informasi, ada yang didapatkan bahwa banyak dari GMKI yang di perguruan tinggi di daerah yang GMNI ya, yang tidak menyetujui dengan berdirinya akan Partai Mahasiswa Indonesia ini. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada 2 narasumber untuk ada closing statement terkait dengan perbincangan kita. Bisa saran, bisa itu atau apapun ya. Pertama Bung Mehdi, kemudian Bung Febrianto. Singkat saja, closing statement dari saya bahwa keberadaan Partai Mahasiswa hari ini tidak sama sekali merepresentasikan apa keinginan mahasiswa secara umum. Jadi itu saja closing statement dari saya. Dan harapan-harapan saya, bagaimana Cipayung lain, organisasi ekstra lain menyuarakan setuju atau tidaknya dengan keberadaan partai politik mahasiswa. Ya. Begitu. Bung Febrianto. Ya, sekali lagi berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia ini sangat jelas sebagai sebuah bentuk pengkhianatan daripada pergerakan mahasiswa. Nah, saya sedikit mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Mata Najwa, bahwa Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tapi Indonesia disusun daripada peran dan gerakan daripada pemuda. Nah, untuk itu saya di closing statement ini menyampaikan lebih baik kami diasingkan dan dimarginalkan daripada kami menyerah dan mengalah daripada kemunafikan. Terima kasih. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang di topik kali ini, yaitu mahasiswa bicara soal Partai Mahasiswa Indonesia. Dan tentunya saya Asyun Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Mehdi dan Bung Febrianto yang sudah menerima undangan kami untuk hadir di studio Tribun Bakudapa, dan kita sudah bincang-bincang ya terkait dengan tema. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.